Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu seraya memanjatkan puji syukur, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah, bimbingannya dan ridhonya. Amin. Kita lanjutkan terkait dengan proposal bumi menembus langit. Jadi begini, yang pertama tadi jelas tentang hasil usaha yang linier dengan usaha dan doa. Yang kedua, tentang cacat fisik. Kenapa terjadi cacat fisik kepada saudara-saudara kita, kepada sebagian dari saudara-saudara kita? Nah, setelah melakukan tirakat yang panjang, sang Satria Piningit ini menemukan fakta bahwasanya, sebentar saya lihat dulu. Jadi bahwasanya menurut cacat fisik ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, cacat fisik ini disebabkan oleh makhluk lain yang mengganggu dalam proses pembentukan janin. Yang kedua, cacat fisik ini diakibatkan oleh faktor kesalahan dari orang tua atau nenek moyangnya gitu loh. Faktor bukan karma apa ya, jadi semacam hukuman. Jadi setelah ditelusuri oleh Satria Piningit selama sekian puluh waktu lah, nggak tahu di lembah apa di tengah samudra. Nah, setelah ditelisik ternyata faktor yang paling dominan adalah faktor yang kedua, yaitu berupa hukuman kepada orang tua atau kepada moyangnya lah begitu. Sedangkan untuk faktor gangguan makhluk seperti jin dan lain sebagainya itu sedikit. Nah, melihat fakta seperti ini, Satria Piningit kembali bertirakat. Entah di mana, entah di bawah pohon apa di mana, saya kurang tahu. Nggak kelihatan, gelap. Setelah bertirakat, Satria Piningit kemudian dalam tirakatnya kembali mengajukan banding, mengajukan protes lah. Ya Allah, bahasanya beginilah kurang lebih. Ya Allah, ini kenapa cacat? Kenapa cacat? Dan mungkin dalam bahasa bagaimana gitu jawabannya, itu karena kesalahan dari orang tuanya, mungkin dosa atau kesalahan fatal di masa lalu, apakah kakeknya atau neneknya atau siapa. Nah kemudian lah, kok bisa, kenapa ditimpakan kepada cucunya, kepada anaknya? Kan dalam konsep Islam dosa itu tidak bisa diberikan atau tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Ini tidak adil. Seharusnya kodo itu seiring dengan takdir selesai. Maksudnya begini, seandainya seseorang itu bermasalah dengan engkau ya Allah, seumpama dia punya kejahatan apa, maka hukumilah dia hanya untuk dia, baik di dunia ataupun di akhirat. Jangan timpakan kesalahan orang itu kepada anak atau keturunannya. Jadi berikan peluang yang murni, yang bersih kepada anak keturunannya supaya beribadah lebih sempurna. Karena kan sudah janji Allah dalam Al-Quran bahwasanya kesalahan itu tidak boleh ditimpakan. Tapi kenapa faktanya ternyata kelainan genetika ini disebabkan oleh kesalahan di masa lalu, kesalahan moyangnya di masa lalu. Akhirnya mungkin ya, saya juga nggak tahu, ini cuman ngarang-ngarang aja lah, ngarang-ngarang aja. Mungkin Allah kemudian mempertimbangkan, akhirnya di ACC.
terus. Baik, kalau begitu mulai zaman baru ini seluruh kesalahan, seluruh kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, terutama kesalahannya, seluruh kesalahan yang dilakukan oleh seseorang akan dituntaskan, akan dihukumi kepada orang tersebut, baik itu berupa karma di dunia ataupun nanti hukuman di akhirat. Sekali lagi, mulai zaman baru ini, kesalahan yang dilakukan setiap individu tidak akan berimplikasi kepada keturunannya. Dia harus menanggung apa yang dia lakukan. Jika itu adalah kesalahan, karmanya akan dia terima, baik di dunia ataupun nanti disiksa di akhirat. Tuntas untuk dia sendiri. Tidak ada istilah keturunan cacat karena kesalahan orang tua atau moyangnya. Tuh. Nah, setelah mendapatkan akses seperti itu, Satria Piningit kemudian senang, bahagia, sumringah, dan saya bertanya Satria Piningit bertanya, kapan itu berlaku? Berlakunya nanti sama dengan yang masalah rezeki, ketika tauhid itu sudah mulai ditegakkan, ketika mulai ada penataan. Jadi generasi zaman baru yang lahir sekarang ini insya Allah akan menjadi generasi yang sempurna secara fisik, generasi yang sempurna secara spirit, secara akal, secara emosional, secara psikis, secara keilmuan dan sebagainya. Karena memang logikanya begini, yang salah kakeknya kok yang dihukumi cucunya gitu loh. Makanya di sini dua fenomena ini sebagai contoh bahwasanya di zaman baru ada semacam revisi keadilan ilahiyah. Semoga bukan revisi keadilan ya, bahasanya terlalu ini ya. Maksudnya ada keadilan yang baru lah, jangan revisi keadilan ilahi, direvisi nggak sopan. Ada keadilan baru yang diperjuangkan oleh sang satria untuk kemaslahatan umat. Kalau Anda bertanya kenapa di zaman sebelumnya tidak berlaku, setiap zaman, setiap periode memiliki cara berpikir, cara bertindak masing-masing. Kita tidak perlu menyalahkan kenapa dulu begitu, kenapa sekarang begini. Nah, dua proposal bumi ini sebenarnya proposalnya banyak ya, dan semua di ACC. Tapi yang saya sampaikan dua aja dulu. Nanti kalau ini saya sampaikan yang lainnya. Dua proposal bumi ini sudah turun menjadi sabda, menjadi amar. Jadi kalau putusan amar dari pengadilan, amar putusan pengadilan, nah itu tinggal diberlakukan gitu loh. Masa berlakunya kapan gitu loh. Amar putusan bahwasanya rumah itu akan dieksekusi tanggal sekian, nah gitu, kayak gitulah. Proposal bumi ini yang dibawa oleh Satria Piningit ini sudah menjadi sabda langit, sehingga akan diberlakukan pada periode zaman ini. Kapan tepatnya? Kalau gambaran waktunya ketika penegakan agama tauhid sedang dilaksanakan atau mulai ditegakkan agama tauhid. Nah, masalah waktu persis tahunnya ini, saya ini waktu sedang bersemedi, kopi saya tumpah kesenggol, jadi saya lupa pas mau nangkap angkanya, tiba-tiba hilang. Jadi kacau gitu, karena kopi tumpah di senggol kucing. Jadi tahunnya tunggu saja ya, yang jelas keadilan ilahi ini akan benar-benar diperlihatkan sebagai bentuk Rahman Rahim Allah di muka bumi,
sebagai bentuk tanda-tanda dari kekuasaan Allah, sebagai bentuk tanda-tanda dari keagungan dan kebesaran Allah. Allah akan menunjukkan kebesarannya, keagungannya, tanda-tanda semuanya akan diperlihatkan secara lebih nyata agar manusia kembali ke jalan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.